Selamat sore dan selamat datang pada para peserta webinar sekalian pada sore hari ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Mulyadi Limanjaya yang pada sore hari ini akan berperan menjadi moderator pada live webinar dari RSPI Group. Nah, RSPI Live Webinar ini adalah usaha dari kami untuk tetap hadir memberikan informasi-informasi kesehatan terpercaya untuk Bapak dan Ibu sekalian walaupun kita semua terpisahkan oleh jarak. Hanya di rumah saja pada saat ini, seperti itu. Nah, untuk RSPI Live Webinar ini sendiri, kita akan mengadakan secara rutin Bapak dan Ibu dengan topik yang berbeda-beda. Dan kebetulan pada sore hari ini, topik yang akan kita bawakan adalah mengenai tuntaskan gejala Siska pasca COVID-19 oleh Dr. Franciscus Ari, spesialis penyakit dalam. Nah, live webinar ini akan kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu adalah presentasi dari Dr. Ari, kemudian ada sesi tanya-jawab yang akan dijawab langsung oleh Dr. Franciscus Ari. Nah, sebelum kita mulai presentasi dari Dr. Franciscus Ari, mungkin saya memperkenalkan Dr. Franciscus Ari terlebih dahulu ya. Dr. Franciscus Ari, spesialis penyakit dalam, adalah dokter spesialis penyakit dalam yang menjadi anggota dari tim dokter penanganan COVID-19 di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Beliau mengenyam pendidikan dokter umum di Universitas Indonesia dan juga dokter spesialis penyakit dalam di Universitas Indonesia. Sudah melalui beberapa training. Yang pertama ada insulin dasar dan insulin lanjut pada tahun 2012, USG abdomen dasar oleh Puski pada tahun 2012, dan ada Advanced Cardiac Life Support atau ACLS pada tahun 2009. Beliau juga sudah menulis beberapa paper, yaitu adalah Current Prevention and Management of Non-Steroid Anti-Inflammatory Drugs Associated Gastroenteropathy, yang sempat dipublish pada The Indonesian Journal of Gastroenterology, Hepatology, and Digestive Endoscopy pada tahun 2014. Beliau juga selama pendidikan sempat mendapatkan beberapa award, yaitu lulus program spesialis penyakit dalam Universitas Indonesia dengan predikat cum laude, lulus program profesi kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat cum laude, lulus sarjana kedokteran Universitas Indonesia dengan predikat cum laude, kemudian ada juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat Universitas Indonesia pada tahun 2007, dan juara 1 lomba karya tulis ilmiah tingkat wilayah Indonesia bagian Barat, yaitu untuk Sumatera dan Jawa pada tahun 2007. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada Dr. Ari untuk memulai presentasinya. Silakan, Dokter. Terima kasih, Dr. Mulyadi, atas perkenalannya. Selamat sore kepada Bapak Ibu sekalian, peserta webinar pada hari ini. Pada sore hari ini saya akan mencoba membahas atau kita sharing mengenai gejala sisa pasca COVID-19 atau yang orang sering sebut bilangnya long COVID gitu ya, yang mungkin lebih sering terdengar dibicarakan. Ya, ini contoh kasus yang saya beberapa kali ketemui gitu ya di di klinik, setting klinik. Ini seorang ibu usia 40 tahun pasca COVID 8 minggu yang lalu. Nah, tapi ibu ini datang ke poli dengan keluhan masih sampai sekarang badannya pegal-pegal. Terus kemudian gampang capek. Selain itu juga ibu ini juga mengeluh rambut yang sering rontok, yang banyak rontoknya. Nah, ini apakah ini masuk gejala pasca COVID atau mungkin yang lain, nanti kita coba bahas ya. Ada lagi Bapak Y, umur 54 tahun dengan diabetes. Dia memang dari riwayat diabetes sebelumnya, pasca COVID juga 4 minggu yang lalu. Dengan keluhan saat ini, keluhan nafasnya berat. Kalau aktivitas itu akan lebih berat nafasnya, disertai dengan ada gangguan penciuman. Kemudian Ibu Z, usianya 35 tahun, masih muda, aktif, gitu ya, cuma punya riwayat GERD. Dan sudah selesai COVID itu lebih dari 8 minggu, lebih dari 2 bulan ya kira-kira. Nah, merasa kondisi fisik sebetulnya baik, tetapi merasa kok sulit tidur, kemudian sulit konsentrasi. Ibunya bilang tuh, "Dok, saya tuh suka kayak bengong gitu ya, suka nggak fokus." Nah, dan merasa GERD yang selama ini sudah lama nggak kambuh, jadi sering dirasa kambuh. Ada lagi, nah ini ada seorang bapak usia 63 tahun, dia memang dengan riwayat hipertensi, riwayat stroke, kemudian terkena COVID,
selesai COVID-nya, kondisinya baik sebetulnya, pulang gitu ya, ke rumah, tiba-tiba masuk lagi ke IGD, 2 minggu kemudian kira-kira, dengan penurunan kesadaran, yang rupanya setelah dilakukan pemeriksaan, dapatkan gambaran stroke. Jadi mengalami stroke akut atau stroke yang mendadak. Padahal selesai COVID kondisinya merasa baik gitu ya, sehat. Nah, ini ada beberapa contoh-contoh kasus yang sering kita temui, apakah ini long COVID atau bagaimana ini bisa terjadi dan apa yang mesti dilakukan. Nah, itulah tujuan daripada dilakukannya webinar hari ini. Kita coba sharing di sini ya. Apa itu long COVID? Itu mungkin yang pertama ya. Istilahnya ada banyak ya. Ada bilang long COVID gitu ya, ada post COVID. Ini istilah yang lebih medis, post acute sequel of SARS-CoV-2 infection atau PASC gitu ya. Kemudian ada juga yang menyebut long haulers. Sebetulnya istilah-istilah ini hampir sama gitu ya. Secara rangkumannya itu adalah gejala yang menetap ya. Jadi bisa menetap gejalanya yang sebelumnya ada terus kemudian masih ada, atau relapse, muncul kembali, jadi sempat ada kemudian hilang gitu ya, nggak bergejala lagi lalu muncul kembali, atau malah gejala baru. Jadi tadinya waktu COVID itu tidak ada gejala itu, kemudian muncul. Nah, itu jadi tipe-tipe gejalanya bisa menetap ya tadi, relapse, bahkan gejala yang baru, yang berlangsung lebih dari 4 minggu pasca terinfeksi COVID. Nah, berapa lama ini bisa terjadi? Ini penelitian masih berjalan terus ya, karena ini penyakit COVID ini kan relatif baru. Ada yang bilang sampai 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu ya, ada 9 bulan, bahkan ada laporan kasus yang menyatakan bisa sampai setahun, bahkan lebih, gejala-gejala post-COVID tersebut. Nah, yang dapat menyebabkan gangguan itu gangguan fisik, mental, atau bahkan sosial. Gitu ya. Fisik tentu yang seperti batuk, sesak, tadi ya gangguan penciuman gitu ya, rambut rontok. Dan juga secara mental atau psikologis, bahkan juga bisa mengganggu kehidupan sosial, orangnya jadi sulit gitu ya untuk kerja. Seperti tadi misalkan gampang capek, jadi yang tadinya pekerjaannya misalkan pekerjaan lapangan sehingga menjadi sulit untuk dilakukan. Jadi masalahnya itu kompleks, yang akhirnya mengganggu dari kualitas hidup pasien itu sendiri. Ya. Nah, gejala long COVID ini rupanya tidak hanya terjadi pada pasien-pasien yang gejala berat, namun bisa juga terjadi pada pasien-pasien yang tanpa gejala atau gejala ringan. Jadi pasien-pasien yang sebelumnya tanpa gejala gitu ya, bisa muncul setelah COVID-nya sembuh, baru muncul tuh gejala fatigue, capek, mudah lelah gitu ya, merasa tidak fit. Bahkan ada penelitian di Inggris gitu ya, mengatakan bahwa lebih sering terjadi malah pada usia yang lebih muda. Jadi memang lebih sering wanita, kemudian masih muda, kemudian yang lebih fit justru. Apakah memang betul karena memang dia lebih fit, atau mungkin saja dia lebih merasa ya, karena sebelumnya lebih fit tiba-tiba jadi lebih drop, jadi lebih terasa. Kalau orang yang sebelumnya mungkin nggak fit ya dia nggak terlalu merasa penurunan kondisinya ya. Angka kejadiannya bervariasi. Ada yang melaporkan 5% sampai bahkan 80%. Memang pasien-pasien yang gejalanya lebih berat atau pasien-pasien yang dirawat inap, angka kejadiannya lebih tinggi. Pada wanita tadi sudah disampaikan yang lebih sering daripada pria, dan ini dapat terjadi pada segala rentang usia, ya, dari anak, dewasa, sampai dengan usia lanjut. Mungkin di anak agak sulitnya karena anak kecil kadang-kadang susah ya untuk mendeskripsikan keluhannya gitu ya. Tetapi sebetulnya bisa terjadi dari rentang usia dari anak, remaja, dewasa, sampai usia yang lanjut. Dan pada populasi pasien-pasien dengan komorbid, yang memiliki komorbid itu lebih berisiko. Lalu kemudian kita pasti bertanya, kenapa kok muncul long COVID? Gitu ya, ada yang kena, ada yang mengalami, ada yang tidak. Sebetulnya belum ada teori yang pasti ya, belum ada teori yang pasti yang menjadi penyebab atau bagaimana terbentuknya daripada long COVID tersebut. Nah, namun ada beberapa hipotesa. Yang pertama adalah mungkin
akibat inflamasi atau akibat peradangan pada saat menderita COVID, gitu ya. Ini bisa diakibatkan oleh kerusakan organ itu sendiri akibat infeksi yang akut tersebut pada saat dia terinfeksi COVID, atau memang karena peradangannya itu berlangsung dalam waktu yang lama, berlangsung berat dalam waktu yang lama, sehingga penyembuhannya recovery-nya lebih lama. Atau memang respon antibodinya tidak baik dalam menyelesaikan peradangannya. Nah, itu teori-teori yang diajukan atau hipotesis yang mungkin menjadi penyebab terjadinya long COVID. Namun ada lagi yang eh, hipotesis yang mengatakan bahwa ada peran dari psikologis juga. Kita bayangkan ya, pasien yang mengalami infeksi COVID itu kan kadang-kadang stres ya, karena satu dia harus isolasi, dia nggak bisa ketemu ya kan dengan anggota keluarga gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang juga merasa dikucilkan gitu ya, dijauhin gitu ya sama mungkin kerabatnya, temannya, keluarganya, terus kemudian jadi di pembicaraan gitu ya. Belum lagi dia dengar-dengar berita, baca di sosmed, bisa yang berat, bisa yang sampai meninggal, gagal nafas, masuk ventilator. Nah, itu menjadi stres psikologis tersendiri buat pasien yang akhirnya menjadikan setelah sembuh ya, gangguan psikologis ini dapat menyebabkan gejala-gejala long COVID juga gitu ya. Lalu isolasi. Nah, tentu kan kalau pasien dengan COVID positif langsung diisolasi. Bayangkan kita yang tadinya bisa kemana-mana, mobilisasi gitu ya, menjadi cuma satu kamar aja tuh, cuma satu kamar ukuran mungkin 4 kali 5 meter gitu ya, cuma di situ aja tuh bolehnya, karena kan diisolasi ya. Sehingga tentu pasien-pasien seringkali mengalami imobilisasi atau kurang melakukan gerakan-gerakan. Nah, ini juga berperan untuk terjadinya long COVID karena tentu neuromuskulernya ya atau ototnya gitu ya terjadi kelemahan gitu ya. Baik itu otot-otot yang untuk bergerak maupun juga otot-otot pernafasan itu juga bisa terganggu. Nah, hal-hal inilah yang mungkin ya menjadi penyebab ya terjadinya long COVID. Apa faktor yang berperan gitu ya? Bisa yang pertama kondisi pasien itu sendiri ya yang memang sangat menurun setelah infeksi. Bisa akibat COVID-nya langsung, tapi juga bisa tidak akibat COVID langsung. Misalkan memang karena inflamasi yang berat, terjadilah gangguan fungsi ginjal, terjadi juga gangguan fungsi hati, malah kadang-kadang terjadi gangguan fungsi jantung juga. Sehingga kondisi pasien menurun setelahnya. Lalu adanya komorbid tadi ya, seperti misalkan hipertensi, diabetes, penyakit jantung sebelumnya, asma gitu ya. Itu bisa menjadi faktor yang berperan untuk memperberat. Lalu gangguan psikis dan mental. Biasanya ini pada pasien-pasien dengan COVID yang berat dan berlangsung lama. Dan perubahan lifestyle tadi ya, yang artinya biasanya bisa mobilisasi, bisa olahraga, setelah COVID jadinya nggak bisa olahraga karena olahraga sesak gitu ya. Terus kemudian mobilisasi juga terbatas karena diisolasi. Sehingga muncullah gejala-gejala long COVID. Long COVID, gejalanya ada beberapa, banyak gitu ya. Namun yang sering ataupun yang angka kejadiannya paling tinggi itu adalah ini gangguan pernafasan, bisa sesak, bisa kemudian batuk. Ada pasien yang mengeluhkan nafasnya seperti nggak nyampe, nggak lega gitu ya, nafasnya pendek-pendek. Kemudian fatigue ini juga yang tersering nih, mudah capek, baik itu dari fisik ya, kemudian juga dari mental yang tadi brain fog itu artinya dia sulit itu untuk konsentrasi, berasa berkabut. Kadang pasien keluhannya tadi tuh yang seperti ibu kasus sebelumnya yang suka bengong gitu ya, seperti nggak fokus gitu. Ya, batuk, sakit kepala, nyeri dada, nyeri sendi, kesemutan, terus kemudian di masalah perut gitu ya, mual, diare, gangguan tidur, gangguan mood gitu ya. Anosmia. Nah, ini anosmia ini kadang bisa dan disgesia ini ya, gangguan indera perasa pengecap itu memang kadang-kadang bisa sangat bermasalah pada pasien ya, sehingga menyebabkan gangguan nafsu makan, atau kadang-kadang malah berbahaya karena dia tidak tahu ini makanan terlalu sudah tidak baik gitu ya, sudah istilahnya sudah basi gitu, dia nggak bisa berasa gitu kan, itu atau sudah kadaluarsa gitu dia nggak bisa berasa, dimakan malah menimbulkan masalah di perut. Ya, kadang-kadang ini menimbulkan masalah yang berat juga. Rambut rontok, bikin stres juga nih ya, apalagi kalau perempuan gitu ya. Gangguan siklus menstruasi, ruam kulit. Nah, inilah kumpulan gejala-gejala yang mungkin terjadi. Ada pasien yang memiliki satu gejala, namun juga bisa ada beberapa gejala pada satu pasien.
Nah, ini laporan di luar ya, Eropa ya, ini di Italia ya. Hampir sama sebetulnya gejala-gejala yang tadi juga ya, yang paling sering kelelahan atau fatigue tadi, terus kemudian ada sorry, sesak nafas, terus kemudian nyeri persendian, dan kemudian nyeri dada. Dan di Indonesia sendiri ini laporan di Rumah Sakit Persahabatan ya, yang paling sering sama itu fatigue. Fatigue itu tadi ya kelemahan yang mudah capek, gampang lemes gitu ya. Kemudian batuk, nyeri otot, sakit kepala ya. Jadi dilaporkan di sana pada pasien-pasien yang post COVID gitu ya, ada sekitar 63% pasien yang mengalami gejala menetap gitu ya, mengalami long COVID. Cukup tinggi, lebih dari separuh dari pasien yang terkena COVID ya. Nah, ini fibrosis paru ini mungkin sudah sering dengar ya kata-kata fibrosis gitu ya. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami infeksi COVID yang berat, seringkali terjadi kerusakan paru yang cukup luas. Ini contoh kasus aja nih. Bahwa bisa terjadi gangguan paru atau kerusakan jaringan paru yang luas gitu ya. Ini pada awal diagnosis kemudian berkembang setelah 3 minggu menjadi seperti ini. Dan kemudian ketika pasien itu sudah membaik, kondisinya sudah sehat, sudah sembuh, tapi masih ada gejala sisa, gampang sesak misalkan, nafasnya seperti nggak nyampe gitu ya. Itu rupanya terjadi setelah di CT scan terjadi istilahnya fibrosis paru atau kerusakan jaringan paru yang digantikan menjadi jaringan parut sehingga terjadi gangguan fungsi. Harusnya oksigen itu bisa berdifusi jaringan paru ke dalam masuk dalam pembuluh darah menjadi terganggu. Nah, itu yang membuat pasien terus-terusan kok merasa udah selesai, udah sembuh kata dokternya, tapi kok ngapa-ngapain masih gampang sesek ya. Nah, atau malah kadang-kadang ada pasien yang saturasinya suka turun gitu ya, kalau aktivitas saturasinya turun lagi gitu, sehingga harus perlu oksigen di rumah. Nah, itu mungkin pasien-pasien itu mengalami gangguan yang disebut dengan fibrosis paru yang bisa terjadi atau sering terjadinya pada kasus-kasus COVID yang berat. Nah, ini juga sering kita dengar atau sering disebut-sebut gitu ya, kok COVID ini bikin kekentalan darah gitu ya, atau bekuan darah gitu ya. Tentu kita sering dengar kata ini nih, D-dimer gitu ya. Ini D-dimer ini pemeriksaan yang udah ada sejak dulu, tapi menjadi ngetrennya belakang-belakangan ini sejak pandemi nih. Karena COVID ini rupanya selain merusak paru, dia bisa menimbulkan masalah, menyebabkan peningkatan daripada bekuan-bekuan darah. Nah, virus COVID sendiri akibat proses inflamasinya bisa mengaktifkan istilahnya faktor-faktor pembekuan darah di dalam darah kita ya, dalam pembuluh darah. Sehingga terjadi gangguan. Jadi pembuluh darah kita itu lebih mudah membeku gitu ya. Orang biasa biasa bilang kental, darah kental gitu. Jadi saya setelah COVID darahnya kental, Dok. Tahu dari mana? Dedimernya tinggi, Dok. Pembekuan darah ini bisa terjadi pembuluh-pembuluh darah. Namun ada beberapa pembuluh darah yang penting ini yang bisa menyebabkan gangguan yang biasanya cukup mengganggu atau yang berat gitu ya pada pasien. Yang pertama pembuluh darah paru. Nah, itu bisa menyebabkan namanya emboli paru. Jadi pembuluh darah parunya itu terjadi bekuan sehingga jaringan paru tidak mendapatkan suplai darah. Nah, sedangkan suplai darah ini penting untuk terjadinya difusi atau pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida. Sehingga pasien mengeluhkan yang ini sering sesak nih. Dan emboli paru yang sifatnya akut, jadi dia bisa akut, bisa kronik ya. Akut itu mendadak, kronik itu pelan-pelan. Itu sering sifatnya itu bisa berat dan bahkan mengancam nyawa itu. Emboli paru yang akut apalagi yang luas. Terus kemudian ada lagi masalah di pembuluh darah jantung. Kalau bekuannya terjadi pembuluh darah jantung, ya terjadi penyakit jantung koroner. Jadi suplai oksigen kepada otot jantung itu menjadi menurun akibat bekuan darah, ya ini yang dikhawatirkan terjadi gagal jantung. Orang bilangnya serangan jantung ya kalau yang akut gitu ya. Sehingga kalau terjadi serangan akut yang berat bisa terjadi gagal jantung. Yang di otak tentu kita juga udah pada tahu ini stroke. Ini seperti contoh pasien yang tadi. Jadi rupanya dia mengalami bekuan darah, terus kemudian mengalami stroke akut, masuk ke IGD, padahal pulang itu dalam kondisi yang baik. Dari segi parunya dia baik gitu ya, pernapasan dia baik.
Lalu tungkai, nah ini kalau ada yang mengalami setelah COVID kakinya bengkak, apalagi bengkaknya tidak simetris ya, kanan dan kiri rasanya berbeda, hati-hati ya, harus diperiksa apakah ada kemungkinan bekuan di pembuluh darah kaki. Nah, sehingga biasanya obatnya pengencer darah ya. Jadi banyak pasien-pasien juga, "Ini Dok, saya post COVID akhirnya saya minum pengencer darah." Nah itu, sebetulnya dokter memberikan gitu ya pengencer darah karena dijumpai adanya tanda daripada gangguan pembekuan darah tersebut, gitu ya. Tapi jangan langsung setiap kita ada mungkin teman atau saudara atau kita sendiri COVID, langsung minum pengencer darah itu tidak benar ya, karena tidak semua juga harus minum pengencer darah. Tadi ya, jadi efek long COVID ini menimbulkan gangguan di fisik, gangguan psikis, gangguan sosial, ya karena bisa mengganggu kualitas hidup, bisa mengganggu pekerjaan, yang akhirnya menurunkan kualitas hidup pasien. Nah, dan sekitar, nah ini, kadang-kadang yang mengalami dampak itu bukan hanya pasien ya. Pasien mengalami long COVID ini kadang-kadang keluarganya juga ikut repot nih, keluarganya juga ikut terganggu gitu ya. Karena harus membantu, harus menyiapkan oksigen kadang-kadang, atau kadang-kadang karena gangguannya lebih ke psikologis ya. Kan stres pasiennya jadi gampang cemas, gampang panik. Ini keluarganya juga ikut nih, ikut uring-uringan biasanya. Ikut stres juga gitu ya, bukan hanya pasien. Lalu harus bagaimana gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan ya pada pasien-pasien atau kalau kita mengalami atau mungkin teman kita ya, kerabat kita yang bisa kita kasih advice. Pertama adalah istirahat harus cukup. Nah, ini sebaiknya memang setelah COVID itu kita harus memperhatikan ya, istirahat kita mesti cukup. Kadang-kadang kita terlalu banyak misalkan sosial media atau handphone gitu ya, main handphone, atau nonton televisi mungkin, atau apa namanya, serial gitu ya. Nah, itu tidak baik tuh, karena kadang-kadang itu mengganggu waktu istirahat, sebaiknya memang dikurangi gitu ya. Lalu bisa juga melakukan, latihan pernafasan, relaksasi gitu ya, supaya lebih rileks. Atau melakukan meditasi, itu juga bisa membantu ya untuk memperbaiki istirahatnya. Jadi istirahatnya selain kuantitas ya, jumlah waktunya, tapi juga kualitasnya. Cukup tidur. Nah, ini hindarin paparan-paparan cahaya sebelum ataupun, saat tidur ya, dianjurkan memang, cahayanya lebih diredupkan gitu ya, dan jangan konsumsi kafein, mendekati waktu tidur, nanti jadi sulit tidur. Kalau tidurnya nggak cukup, umumnya gejala long COVID-nya juga lama hilangnya. Terus kemudian nutrisi yang adekuat, makan makanan yang bergizi gitu ya. Jangan mungkin banyak makan yang junk food seperti itu ya, yang tidak sehat gitu ya. Mulai beralih ke makanan-makanan yang lebih sehat, bergizi dan cukup minum air putih. Bergerak, nah ini memang mesti diperhatikan ya, bukan berarti bergerak di sini harus langsung olahraga dengan intensitas yang tinggi, harus diperhatikan karena masing-masing pasien nanti akan masing-masing berbeda kemampuannya. Jadi aktivitas bergerak ini dikatakan aktivitas fisik ya, fisik ya kita misalkan latihan berjalan gitu ya, jogging gitu ya, ataupun berpikir ya. Nah, jadi tapi bertahap gitu ya. Jadi jangan terburu-buru, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Nah, ini yang terakhir, have fun. Jangan lupa juga untuk melakukan apa yang disenangi gitu ya, hobi yang disenangi sehingga itu memunculkan apa namanya, endorfin ataupun dia mengurangi stres. Nah, hal-hal ini dapat membantu ya untuk pasien-pasien menghadapi gejala-gejala long COVID gitu ya. Tapi apakah hal-hal ini cukup gitu ya? Seringkali pada beberapa pasien atau beberapa orang setelah terkena infeksi tidak cukup gitu ya pada beberapa kasus. Sehingga apa yang mesti dilakukan, tata laksana selanjutnya itu konsultasi ke dokter. Jadi kalau memang sudah melakukan yang hal-hal tadi itu ya, rasanya masih gejalanya masih dirasakan, masih tidak enak gitu ya, ataupun malah memberat, oh itu segera harus konsultasi ke dokter gitu ya. Kadang-kadang kita apa namanya baca di apa namanya grup WhatsApp gitu ya, atau di googling atau apa ya. Memang beberapa mungkin benar gitu ya, tapi ada beberapa juga yang malah mengganggu gitu ya, akan mengganggu apa namanya, misalkan disarankan untuk konsumsi apa herbal atau yang lain-lain gitu ya, malah nanti
yang tadinya gejala COVID-nya capek, gampang capek, tahu-tahu muncul gejala sakit MAH-nya. Atau malah karena herbalnya mengandung obat-obatan yang tidak ini ya, yang efek sampingnya tidak jelas, malah kena efek sampingnya gitu. Nah, nanti setelah di dokter diapain gitu ya? Selain konsultasi, jadi dokter akan menanyakan gitu ya keluhannya, dan tentu nanti akan dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan klinis dan juga pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini maksudnya pemeriksa lab yang diperlukan gitu ya, pemeriksaan mungkin perlu di ronsen gitu ya, atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain gitu ya, atau kita sebut sebagai manajemen long COVID gitu ya. Jadi dilakukan pemeriksaan kemudian dilakukan manajemen terapi long COVID. Biasanya dokter akan memeriksa ya klinis ya, pemeriksaan fisik ya, ditanya gitu ya, tanya-tanya, diperiksa gitu ya, terus kemudian nanti mungkin akan dianjurkan pemeriksaan lab, laboratorium darah gitu ya. Kemudian pemeriksaan radiologi bila perlu atau melakukan tes fungsi paru. Nah, apa itu manajemen long COVID? Nah, dokter nanti akan biasanya memberikan latihan pernapasan. Ini nanti bisa dibantu dengan rehabilitasi medik, bisa dibantu dengan fisioterapi gitu ya. Lalu nanti akan dianjurkan modifikasi gaya hidup seperti yang tadi ya, nutrisi, istirahat yang cukup atau tidur yang cukup, manajemen stres, kemudian olahraga, ya latihan sesuai dengan kemampuan fisik, atau bila perlu akan diberikan obat-obatan termasuk vitamin, dan kadang-kadang kita juga perlu konsultasikan ke bagian ahli psikiater pada pasien-pasien yang memang gejala psikisnya yang berat. Mungkin gejala psikisnya fisiknya tidak terlalu berat, tapi psikisnya yang berat. Nah, ini kadang-kadang diperlukan untuk konsultasi ke psikiater. Dan tentunya dukungan sosial. Dukungan sosial ini bisa yang tentu ya terdekat ya dari keluarga ya, dari anggota keluarga yang serumah harus saling mendukung gitu ya, memberikan support gitu ya, jangan pasiennya disalah-salahkan gitu ya, karena memang apa yang dia rasakan itu memang betul-betul memang bisa dirasakan. Kadang-kadang kan kalau kita nggak tahu, "Mosok sih udah 3 bulan, udah 6 bulan kamu masih ini?" Gitu ya. Jadi dia makin down, malah makin terasa tuh biasanya keluhan-keluhannya. Itu perlu, terus kemudian dari dukungan, rekan-rekan kerja mungkin gitu ya, atau kalau, teman-teman sekomunitas gitu ya, itu perlu ya. Nah, kapan sih kita melakukan follow up gitu ya pada pasien-pasien setelah terinfeksi COVID? Nah, kalau pasiennya pasien rawat inap, dianjurkan kontrol itu 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau pasiennya itu memang dirawat, berarti kan kalau dirawat, itu gejala COVID-nya itu minimal gejala sedang. Biasanya kalau gejala ringan atau tidak bergejala kan pasti nggak dirawat ya. Nah, kalau sudah dirawat berarti gejalanya gejala sedang. Dianjurkan untuk kontrolnya itu sekitar 1 sampai 2 minggu pasca pulang rawat gitu ya. Nah, pada pasien-pasien yang tidak bergejala atau pasien dengan gejala ringan gitu ya, sehingga tidak butuh perawatan, hanya isolasi mandiri di rumah, dianjurkan kontrolnya 3 sampai 4 minggu. Ini dari awalnya didiagnosis COVID. Jadi dari awal terdiagnosis, diminta untuk isolasi mandiri kan, terus kemudian bagus nih, nggak ada gejala ataupun gejalanya ringan, terus kemudian sudah merasa membaik gitu ya, tetap memang dianjurkan untuk kontrol 3 sampai 4 minggu pasca dihitung dari pertama kali terdiagnosis. Lalu follow up-nya berapa lama gitu ya. Ini beberapa literatur menyampaikan bahwa follow up ini bisa dilakukan sampai beberapa bulan. Nanti dilihat dari kebutuhan pasien ya. Ada yang minta dokternya, coba deh Bu kontrol atau Pak kontrol 1 minggu dulu ya. 1 minggu, setiap 1 minggu nanti kita lihat gitu ya. Biasanya ini pada pasien-pasien yang gejalanya masih berat atau ada gangguan yang masih harus di-follow up, harus dievaluasi. Seperti misalkan ada kentalan darah, diberikan obat pengencer darah, mau dievaluasi lagi gitu ya setelahnya. Itu biasanya akan diminta kontrol lebih cepat, misalkan setiap seminggu atau mungkin setiap 2 minggu gitu ya. Atau kalau pasien-pasien yang tanpa gejala bisa mungkin setiap 1 bulan gitu ya, kalau misalkan memang gejalanya ringan gitu ya. Sampai berapa lama? Sampai beberapa bulan, bahkan ada yang menunjukkan sampai 1 tahun gitu ya, di follow up, dilihat. Nah, karena ada penelitian juga yang menyampaikan bahwa setelah 6 bulan pasca COVID gitu ya, laporkan ada 30% tuh pasien yang akhirnya kembali dirawat ya. Ini bukan karena COVID-nya kena COVID lagi gitu ya, tetapi memang karena gejala-gejala pasca COVID-nya. Gitu ya. Ada yang sampai dirawat juga gitu. Ya, mungkin pasien-pasien ini memang dengan pasien-pasien komorbid, misalnya paling sering sih pasien-pasien dengan komorbid, atau sebelumnya gejala COVID-nya gejala COVID yang berat, sehingga terjadi kerusakan organ yang lain, selain kerusakan organ paru gitu ya, sehingga setelah itu dapat muncul keluhan-keluhan yang akhirnya menyebabkan pasien dirawat.
Nah, ini sebagai reminding bahwa post-COVID, pasien-pasien post-COVID gitu ya, atau setelah terinfeksi COVID tetap harus menjaga protokol kesehatan. Karena memang eh, bisa orang mengalami infeksi COVID itu tidak satu kali ya, bisa mengalami reinfeksi. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan dan harus tetap divaksin gitu ya. Karena ada yang merasa mungkin sudah kebal, sudah pernah COVID gitu ya, tetap anjurannya harus dilakukan vaksinasi gitu ya untuk menghindari infeksi kedua atau reinfeksi gitu ya. Apakah pasti terhindar? Memang sih nggak ada jaminan juga, nggak ada jaminan 100% pasti tidak terinfeksi lagi setelah vaksin. Tetap mungkin terinfeksi, tetapi diharapkan dengan gejala yang lebih ringan. Oke, saya rasa demikian presentasi saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi kalau ada pertanyaan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silakan, Dok Mulyadi. Ya, terima kasih Dokter Ari atas paparan yang sudah diberikan. Mungkin yang bisa saya tangkap, jadi dari paparan Dokter Ari ini sebenarnya gejala long COVID ini sendiri sebenarnya sangat multifaktor ya. Jadi kita bisa lihat tadi paparannya sendiri sebenarnya dia bukan cuma masalah fisik saja, tapi juga mungkin ada masalah psikis dan juga mungkin masalah sosial. Kita sudah ngerangkum, Dokter Ari. Ini tadi dari pertanyaan yang masuk udah dirangkum nih beberapa dok, yang akan mungkin kita bahas bersama ya dok. Ya, silakan. Ini pertanyaan pertama dokter dari Pak Irfan Bayu Ramadan. Sore dok, saya mau tanya mengenai manajemen long COVID yang telah dipaparkan dokter. Apakah RSPI menyediakan layanan atau fasilitas ini? Terima kasih dok. Kemudian dari Pak Ariusman, dok sudah hampir 3 bulan pasca COVID, tapi indera perasa 70% belum kembali dok. Ada treatment apa yang bisa dilakukan agar indera perasa dapat kembali? Terima kasih dok. Silakan dokter Ari. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Irfan ya. Tadi mungkin ini sudah terjawab pertanyaannya. Memang di RSPI ini menyediakan paket malah ya, paket untuk pasien-pasien post-COVID, sehingga mungkin Bapak bisa mengambil, tadi ada 2 paket ya, untuk diperiksa. Jadi memang gini, kadang-kadang gitu ya, keluhan post-COVID ini nggak spesifik gitu ya. Misalnya nih ya, kita rasa lemes, gampang capek gitu ya. Apa iya ini long COVID yang akibat fatigue aja gitu ya? Atau mungkin ada gangguan yang lain nggak sih gitu ya? Nah, sehingga CDC tadi dipaparkan ya bahwa CDC itu Center of Disease Control ya, itu mengajukan bahwa pasien itu sebaiknya dilakukan pemeriksaan yang lengkap. Nah, itu ada beberapa laporan kasus ya seperti pasien itu mengalami lemah-lemah, lemas, gampang ternyata mengalami hipotiroid. Jadi ada pasien kasus hipotiroid post COVID gitu ya. Nah, itu yang kadang gejalanya itu nggak jelas, cuma lemas, terus kemudian nggak tahan dingin gitu ya, gampang capek gitu ya, ngantuk gitu ya. Ternyata hipotiroid gitu ya. Nah, itu tentu harus dilakukan pemeriksaan. Kadang-kadang dokter juga kalau dari keluhan dan pemeriksaan fisik sulit untuk menentukan dengan pasti. Atau mungkin gini, ada pasien mengeluh lemas-lemas nih dok, gampang capek. Kita anggap oh ini fatigue post COVID gitu ya. Ternyata pasiennya itu minum pengencer darah karena D-dimernya sempat tinggi, ternyata udah lama diminum terus, atau dia bleeding tapi dia nggak tahu. Seringkali perdarahan di saluran cerna gitu ya, pasien nggak tahu. Saya pernah ada dapat kasus gitu, pasien dikasih pengencer darah, D-dimernya nggak mau turun. D-dimernya nggak mau turun, malah kadang-kadang lebih tinggi. Akhirnya saya bilang, ini mungkin aja nih ada perdarahan karena pengencer darah. Kita cek darah samar dari foto feses-nya, rupanya positif. Rupanya ada darah samar. Kalau memang ada perdarahan, dikasih pengencer darah bukan tambah baik, tambah banyak perdarahannya ya, di dimer juga nggak membaik gitu ya. Artinya hal-hal seperti ini memang perlu dilakukan pemeriksaan atau pemeriksaan yang lebih teliti lah gitu ya. Sebaiknya memang datang kalau memang keluhannya mengganggu, sebaiknya memang datang ke rumah sakit dan nanti bisa kalau mau ambil paket boleh, gitu ya, mau ketemu dokternya dulu juga boleh. Kalau ambil paket tadi informasinya bisa langsung ya. Terus kemudian nanti hasilnya juga akan dikonsultasikan ke dokter yang terkait. Itu ya. Jadi jawaban dari Bapak Irfan seperti itu, mudah-mudahan terjawab. Untuk pertanyaan kedua, Bapak Arius, terima kasih pertanyaannya. Sudah hampir selesai COVID hampir 3 bulan, indera perasa belum kembali. Nah, ini sering sih ya kasus seperti ini ya. Jadi gangguan penciuman ataupun gangguan perasa ya.
anosmia, dispepsia itu menyertai pasien-pasien yang post COVID dan itu seringkali kembalinya lama gitu ya. Nah ini ada beberapa tips gitu ya untuk membantu sih ya. Jadi kita lakukan latihan. Jadi ini sebenarnya gini, terjadi gangguannya itu akibat virus itu mengganggu saraf ya. Kalau penciuman itu ya saraf penciuman gitu ya, olfaktorius, terus kemudian kalau di lidah itu pengucap gitu ya. Nah, sehingga yang terganggu itu sebenarnya si sensornya gitu, Pak. Ya, si sensornya bukan hidungnya bermasalah gitu ya. Belum belum tentu hidungnya bermasalah gitu ya, bisa sarafnya itu yang memang terganggu. Nah, itu bisa dilakukan dengan latihan. Jadi biasanya kita ambil dari 4 atau beberapa ya, umumnya sih kita kasih 4 wangi yang memang sudah dikenal dan cukup tajam gitu ya. Seperti misalkan bau eukaliptus ya, dari minyak kayu putih bisa, terus kemudian bau cengkeh gitu bisa gitu ya, atau kopi itu bisa ya, atau mungkin parfum kesukaan gitu ya, yang memang udah hafal baunya, wanginya itu boleh dipakai. Itu didekatin ke hidung gitu ya, terus dihirup gitu ya, terus sambil kita ngebayangin atau nginget gitu ya, nginget ini baunya, misalnya kita nyium kopi ya, kita inget kopi itu gimana sih baunya gitu ya, atau minyak kayu putih sambil kita inget-inget tuh gimana sih supaya memorinya itu muncul ya, sel-sel itu memorinya dia, sarafnya dia muncul selama kira-kira 20 detik. Dianjurkannya 20 sampai 30 detik, dilakukan 2 kali sehari, pagi, malam gitu ya. Sampai berapa lama? Itu ada yang sampai 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan gitu ya, tapi latihan aja, sering latihan gitu ya. Nah, memang kadang-kadang ternyata ada penyebab yang lain gitu ya. Misalkan kalau indera penciuman anosmia gitu ternyata ada sinusitis atau misalkan ada polip gitu ya, atau ada memang gangguan dari rinitis gitu ya. Nah, itu memang untuk pertama-tama ada baiknya memang konsultasi dulu ke dokter. Ya, kalau memang anosmia misalkan ke dokter THT gitu ya. Supaya yakin betul bahwa tidak ada masalah lokalnya gitu ya. Karena kalau memang ada sinusitis, ada polip, ada yang lain-lain, itunya dulu yang diperbaiki gitu ya. Kalau enggak nanti sulit untuk menciumnya lagi ya, bau-bauan itu. Mungkin itu ya jawaban saya. Bisa dilanjutkan Baik, Dr. Bo. dokter. Jadi intinya mungkin kalau untuk Pak Arius, kita juga bantu ya dok dengan latihan secara mandiri ya dokter. Iya, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Melisa, dokter. Dok, apakah perlu check up seperti ronsen paru apabila masih batuk-batuk setelah dinyatakan hasil swab PCR negatif H plus 22 hari? Apabila ada fibrosis paru, apakah fibrosis bisa hilang? Kalau bisa, bagaimana caranya, dok? Kemudian dari Bu Leli, pasca COVID, apa harus tetap melakukan PCR berulang? Mengingat PPKM saat ini sudah mulai dikendorkan, sedikit parno kalau seandainya ke tempat-tempat yang ramai. Ini mungkin kalau mengenai PCR berulang, dari Dinkes sendiri, Kemenkes sendiri sebenarnya udah tidak terlalu dianjurkan ya dokter ya. Tapi mungkin Iya, kita dengar penjelasan dulu dari dokter Ari nih, gimana dok? iya. Sorry saya tadi sebelum lupa mau nambahin yang pertanyaan sebelumnya itu selain latihan memang ada sih ya sampai saat ini ada beberapa deh obat yang lagi diteliti gitu ya untuk meningkatkan indera penciuman sih utamanya ya. Semacam dia bekerjanya di saraf tuh untuk meningkatkan sensitivity dari sarafnya. Cuma apakah itu perlu? Nah, itu nanti sebaiknya dievaluasi, latihan dulu 1-2 bulan, kalau memang belum bisa kunjungin ke dokter THT dulu, nanti dilihat ya. Tadi takutnya saya lupa. Nah, ini untuk Ibu Melisa, jadi memang kalau misalkan masih batuk-batuk, belum tentu ronsennya itu tidak normal gitu ya. Jadi gejala long COVID ini seringkali kalau kita foto gitu ya, jadi istilahnya itu tidak selalu memiliki hubungan langsung antara temuan klinis dengan temuan di ronsen ataupun lab gitu ya. Kadang-kala kita lakukan pemeriksaan ya di lab, kemudian di ronsen, foto normal gitu ya. Bagus gitu ya, ronsennya juga bagus gitu ya. Tapi kok saya sering capek dong, saya sering batuk gitu ya, masih batuk. Nah itulah gejala long COVID ya, yang sampai saat ini memang teorinya masih belum belum pasti gitu ya. Tapi itu memang bisa seringkali dilakukan. Jadi sehingga apakah perlu check up untuk ronsen paru? Mungkin untuk follow up boleh dilakukan ya, atau tadi ambil paket yang tadi gitu ya. Tetapi jangan jangan oh ini normal kok nggak ada apa-apa ya wes gitu ya. Memang seringkali
walaupun normal tuh masih menimbulkan gejala. Jadi memang terus harus tadi ya istirahat yang cukup, makanan yang bergizi, nutrisi gitu ya, vitaminnya, terus kemudian pikiran positif itu juga membantu gitu ya. Terus kemudian latihan pernafasan, fisioterapi itu bisa membantu ya. Nah, cuma harus hati-hati juga. Jangan-jangan batuk-batuknya karena hal yang lain. Nah, itu yang mesti dievaluasi. Seringkali pasien-pasien karena udah kebanyakan vitamin gitu ya, terus kemudian dia stres mungkin ya karena post Covid, tahu-tahu GERD-nya yang malah muncul, gitu ya, asam lambung. Asam lambung atau namanya kalau asam lambung yang reflux namanya GERD ya. Itu bisa sampai ke kerongkongan dan bikin kerongkongan tuh gatel, berubah suara, jadi suaranya jadi agak serak gitu ya. Terus batuk-batuk karena gatel, itu bisa tuh. Jadi mesti dilihat dulu memang gitu ya, ini batuk-batuknya yang mana nih gitu ya, ada nggak gejala GERD-nya gitu ya. Terus kemudian dari parunya apakah betul normal gitu ya. Nah kalau fibrosis paru ini memang eh, kalau untuk hilang sama sekali memang kemungkinannya sih kecil ya, atau bisa dibilang sulit sih ya untuk hilang ya, karena dia sudah diganti dengan jaringan parut gitu ya, yang jaringannya itu tidak berfungsi gitu ya. Nah, tapi ya memang ada beberapa terapi gitu ya, ada beberapa terapi termasuk juga selain obat, kemudian fisioterapi gitu ya, latihan pernafasan gitu ya, rehabilitasi medik, dia bisa membantu meringankan gejalanya. Nah, itu sih yang penting ya. Jadi mungkin fibrosisnya nggak hilang 100%, tetapi membantu untuk mengurangi gejala yang dirasakan, gejala sesaknya gitu ya, kebutuhan oksigennya. Bisa kok. Ada saya punya pasien itu ya laki-laki obes gitu ya, terus kemudian fibrosis paru gitu ya, yang pulangnya itu memang pakai oksigen gitu ya, sudah pulang perawatan masih pakai oksigen. Tapi dengan fisioterapi, latihan gitu ya, lama-lama kebutuhan oksigennya menurun. Lama pakai oksigennya lebih kecil dan akhirnya dia lepas pasang, kadang pakai, kadang enggak, udah lebih banyak nggak pakainya. Kalau udah agak capek baru dia pakai gitu ya. Jadi bisa bisa gejala itu lebih baik. Kalau dibilang obat, ada obat yang bisa membantu. Ya memang ini bukan obat khusus untuk fibrosis pasca COVID ya. Sebenarnya lebih lebih sering obatnya digunakan pada IPF ya atau interstitial pulmonary fibrosis. Nah, mungkin pernah dengar obatnya gitu ya. Perfenidon itu bisa bisa dipakai untuk membantu. Tapi apakah itu perlu? Nah, jangan jangan obatin sendiri ya, tentu harus konsultasi dulu ya. Memang kalau fibrosis ini ahlinya memang ahli paru, jadi bisa datang ke ahli paru atau penyakit dalam gitu ya, untuk diperiksa dulu. Ya biasanya juga bisa dilakukan tes faal paru. Tes faal parunya dinilai dulu gitu. Lalu Ibu Leli, untuk tadi ya betul yang disampaikan Dokter Mulyadi ya. Kalau untuk PCR berulang itu memang tidak dianjurkan sih Bu ya. Ya ada beberapa alasan sih ya. Yang pertama, PCR ini tidak bisa digunakan untuk memantau kesembuhan. Jadi nggak bisa tuh pasien ini sembuh dari COVID mesti PCR-nya negatif gitu ya. Mungkin udah banyak yang tahu ya bahwa setelah COVID saya masih positif dok, tapi dinyatakan selesai isolasi, dinyatakan selesai, dinyatakan sembuh gitu ya. Memang seperti itu. Karena PCR ini tidak bisa untuk memantau kesembuhan. Seringkali si virusnya sudah tidak ada, tetapi sisa-sisanya istilahnya virus shedding yang di hidung itu masih masih kedapatan dari pemeriksaan PCR gitu ya. Atau bahkan gini, pasien sudah negatif gitu ya, nyatakan negatif di PCR juga negatif. Lalu kemudian 1 bulan yang lain yang akan datangnya ke rumah sakit gara-gara keluhan yang lain gitu ya, misalkan keluhan sakit perut gitu ya. Kemudian di swab positif positif lagi gitu ya. Nah, ini bisa memang reinfeksi, tapi kalau kadang-kadang seringkali itu memang positifnya itu positif yang sisa dari infeksi yang sebelumnya gitu. Jadi apakah dianjurkan untuk PCR berulang? Enggak, karena satu kita nggak bisa mantau kesembuhannya juga. Yang kedua kalau positif pun tanpa gejala COVID yang jelas, itu bisa jadi sisa yang sebelumnya. Jadi nggak dianjurkan gitu ya. Nah, cuma ya tadi ya karena katanya kan parno untuk di tempat-tempat yang rame. Sebenarnya yang intinya di prokesnya sih ya, karena sepertinya sih kita memang harus istilahnya hidup berdampingan dengan COVID gitu ya. Memang mungkin untuk dibilang hilang sama sekali dari COVID ini ya dari dunia ini ya lama, pasti butuh waktu yang lama gitu ya, dan seringkali mereka virus itu bermutasi, gampang sekali bermutasi gitu ya. Nah, sehingga tetap sih yang dijaga sebetulnya ininya Bu, protokol kesehatannya, dan tentu saja satu lagi tadi sudah COVID pun harus tetap vaksinasi gitu. Ya. Baik dokter, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ya dok. Iya.
Ibu Siliana Renova, dokter. Sore dok, saya mau tanya kapan boleh divaksin segera setelah terkena COVID. Kemudian dari Pak Subiantoro juga kurang lebih sebenarnya pertanyaan sama dokter. Dok, mohon bertanya kapan boleh divaksin setelah sembuh dari COVID-19? Saya saat ini masih kontrol dokter sampai dengan 2 Desember 2021 karena di dimer masih di atas 500. Terima kasih dokter. Iya. Nah, jadi terima kasih ya pertanyaannya ya. Untuk Ibu Sriana, sebetulnya gini ya, kalau dibilang apakah boleh gitu ya, boleh nggak sih divaksin setelah terkena COVID, itu sembuh, terus kemudian langsung divaksin? Jawabannya sih sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Jadi secara medis tidak ada kontraindikasi atau tidak ada halangan untuk orang yang setelah kena COVID langsung divaksinasi. Secara medis loh ya. Cuma kita kan masing-masing negara ini membuat suatu aturan gitu ya, suatu apa ya, protokol gitu ya. Sebenarnya dalam rangka tuh gini ya, kalau kitanya sendiri kebal saja, tentu COVID-nya nggak hilang. Nah, COVID itu bisa hilang kalau yang kebal itu banyak gitu ya, atau herd immunity gitu ya. Jadi makin banyak yang kebal, makin susah si virusnya untuk berpindah-pindah, makin cepat dia hilang. Kira-kira gitu ya. Nah, sehingga apa namanya sampai saat ini memang dari pemerintah ya menganjurkan untuk vaksinasi itu setelah 90 hari. Jadi setelah 90 hari pasca COVID. Sebenarnya indikasinya kalau kalau yang bisa saya sampaikan ya, itu sebenarnya lebih ke indikasi sosial juga. Karena dianggap orang yang pasca COVID masih punya antibody titer yang tinggi. Nah, masih masih apa tinggi sehingga dianggap 3 bulan tuh cukup untuk mengcover gitu ya. Yang dikatakan ada yang sampai 6 bulan gitu ya baru mulai turun gitu ya. Nah, jadi sehingga apa? Dilakukanlah vaksinasi prioritas kepada kelompok-kelompok yang memang lebih berisiko gitu ya. Pada pasien-pasien yang belum pernah terkena COVID, tentu dia lebih berisiko sehingga diprioritaskan seperti itu. Tapi nanti aturan ini nanti kita ikutin aja, pasti nanti akan ada perubahan-perubahan sih ya. Apalagi seiring waktu nanti akan vaksin lebih banyak, orang yang tervaksinasi juga sudah lebih banyak gitu ya. Nanti aturan pasti bisa berubah-berubah ini sih aturan gitu ya. Tapi untuk sementara ini saya harus bilang memang dianjurkan tadi ya 90 hari. Terus kemudian yang pertanyaan selanjutnya, apakah boleh vaksin? Nah, harus dilihat dulu Pak jawabannya ya. Karena di dimer yang tinggi memang bukan merupakan kontraindikasi mutlak. Jadi bukan merupakan halangan pasti nggak boleh vaksin. Gitu. Karena pada beberapa pasien memang punya kecenderungan di dimernya tinggi. Gitu ya. Atau juga jangan-jangan mesti dilihat juga tuh, dok ini saya nggak sembuh-sembuh di dimernya. Tadi saya bilang, karena di dimer ini adalah produk akhir dari proses pembekuan. Jadi proses pembekuan ini bisa akibat tadi darah kental ya, jadi dia gampang membeku. Atau yang kedua ada bleeding, ada pendarahan. Pendarahan dia nggak beku, hasil produk akhirnya juga bisa di dimer. Ini mesti betul-betul diperhatikan nih di dimer meningkat kenapa gitu Pak jawabannya. Kalau memang rasanya klinisnya baik, tidak ada bekuan darah, itu memang boleh saja. Tapi tentu ini harus konsultasi ke dokter ya Pak ya, harus dievaluasi dulu, nanti konsultasi ke dokter gitu ya. Bisa ke dokter penyakit dalam, atau kalau mau yang lebih spesifik lagi, pada peningkatan di dimer, nih gangguan pembekuan darah, bisa ke dokter ahli hematologi onkologi namanya. Ya, itu untuk dikonsultasikan dulu. Tapi pada dasarnya saya mau sampaikan, ada di dimer meningkat bukan kontraindikasi mutlak, bukan pasti tidak boleh vaksin. Baik Ya, dokter, silakan. jadi kurang lebih kalau seandainya untuk vaksin seperti itu ya dok. Kemudian pertanyaan dari Budian dokter. Sore dok, untuk yang sudah sehat namun masih ada gejala sisa berupa sangat mudah lelah, apakah akan hilang begitu saja setelah 3 bulan atau 12 minggu jika tidak ada komorbid? Atau perlu ada treatment khusus? Kemudian dari Bu Monica, saya pasca COVID 2 bulan usia 38, masih sering sesak apalagi kalau kelelahan dan stres. Tadinya penciuman sudah membaik 90%, tetapi sekarang menurun lagi karena sering mencium bau seperti besi. Jadi ini mungkin ada penciuman yang tidak sesuai gitu ya dok. Apakah Iya, gejala ini akan menetap selamanya dok? Silakan iya. dokter. Oke. Terima kasih ya pertanyaannya Ibu Dian. Nah, jadi sebetulnya tadi tuh udah saya sampaikan, kalau misalkan mudah lelah, itu memang gejala yang paling umum sih ya. Fatigue itu katanya bisa sampai 70% tuh pasien-pasien post-COVID itu ngalamin gitu ya. Memang sering sih, gampang capek gitu ya, kayaknya nggak se-fit sebelum kena COVID kayak gitu ya. Sebetulnya belum tentu harus ada treatment khusus sih Bu. Ya, jadi
Apakah ada obat yang khusus harus dikonsumsi? Enggak. Tapi tadi tuh melakukan yang tadi tuh cukup istirahat gitu ya, manajemen stresnya gitu ya, nutrisinya cukupin gitu ya, bila perlu vitamin gitu ya. Memang ada baiknya memang diperiksa sih, ada baiknya memang diperiksa. Kadang-kadang gini kita nggak tahu, apakah ternyata ada defisiensi vitamin D. Eee, itu juga bisa tuh bikin tuh keluhannya gampang pegel-pegel, gampang capek gitu ya. Atau misalkan defisiensi vitamin yang lain ya, kalau CDC menganjurkan B1, vitamin B1 juga diperiksa gitu ya. Nah, jadi mungkin ada komorbid yang lain atau ada gangguan yang lain lah, bukan komorbid ya, yang bikin, gampang capek gitu ya. Tapi kalau semuanya sudah diperiksa baik gitu ya, mudah-mudahan sih dengan latihan gitu ya, latihan pernafasan, istirahat yang cukup, manajemen stres, nutrisi gitu ya, rasa-rasanya sih bisa akan membaik gitu, Bu. Cuma dalam waktu yang berapa lama, ya itu tadi ada yang laporan sampai 6 bulan, 9 bulan, memang kadang-kadang menjengkelkan ya, lama ya, tapi perlu optimis saya rasa, optimis bahwa yakin ini pasti akan sembuh gitu ya, yakin pasti akan baik, tapi jangan lupa diperiksa dulu gitu ya, jangan sampai ternyata ada yang lain yang menjadi pencetus, itu harus dilihat. Begitu juga dengan Ibu Monica ini, apalagi kalau sudah pernah membaik nih, atau muncul lagi, harus diperiksa tuh. Apakah memang ya tadi ya gangguan penciuman nih bisa anosmia, tapi juga bisa parosmia ya, jadi sepertinya menciumnya yang lain gitu ya, aromanya gitu ya. Nah itu harus dilihat dulu, ada nggak keluhan di ininya, di lokalnya gitu ya. Soalnya kita pernah ketemu tuh pasien, "Aduh Dok, ini gangguan penciuman terus nggak beres-beres," gitu ya. Dia sempat membaik, hilang lagi, tahu-tahu penyebabnya yang lain, sinusitis gitu ya, ternyata pasiennya ada sinusitis gitu ya. Jadi sering rinitis juga gitu ya, sering ada gangguan di, lokal di hidung gitu ya. Jadi itu sebenarnya yang menjadi penyebab, nah itu mesti diperiksa gitu ya. Tapi kalau enggak, itu tadi, saya tadi anjurkan coba Ibu latihan. Ya latihan, cium bau-bauan yang khas ya tadi ya sudah saya sampaikan ya, latihan 2 kali sehari masing-masing 20 sampai 30 detik. Nah, kalau kelelahan, kalau misalkan stres, itu tadi tuh, tadi saya sampaikan tuh, ada malah pasien, saya punya pasien gini, dia post Covid gitu ya, terus kemudian ada, apa namanya, koleganya lah yang meninggal karena Covid, jadi dia stres banget gitu ya, terus setelah Covid, dia juga merasa kok saya tuh protokol kesehatan tuh benar-benar ketat sekali, kok saya bisa kena gitu ya, jadi dia kayak denial gitu ya, akhirnya tadi keluhannya tuh itu tuh, mudah apa ya, nggak fokus, gampang apa namanya, gampang bingung gitu ya, kurang konsentrasi gitu ya. Setelah ditelaah-telaah, yang lain-lainnya rupanya normal. Jadi kita periksa semuanya, panelnya bagus gitu ya. Digali baru tuh cerita tuh akhirnya, "Iya Dok, saya tuh stres banget gara-gara saya udah jaga protokol kesehatan segimananya," terus akhirnya ternyata dia bilang, "Ada kolega saya yang juga akhirnya meninggal, jadinya stres banget gini gini gini." Asumsi saya, wah ini sebetulnya mungkin fisiknya bagus ya, tetapi psikisnya, nah itu hati-hati tuh, kadang nggak kelihatan kan. Psikis ini kan sulitnya itu ya, nggak kelihatan, di cek lab juga nggak kelihatan, dia di ronsen nggak kelihatan, bagus-bagus aja. Nah itu harus harus apa namanya, saya rasa bisa periksa dulu gitu ya. Kadang-kadang itu tuh ternyata mungkin stresnya gitu ya, ternyata mungkin gangguan cemas gitu ya, yang mengganggu. Kadang-kadang ya, itu perlu juga dibantu dengan misalkan apa namanya, psikoterapi ya dengan ahlinya gitu ya, atau mungkin bantuan obat ya dengan ahlinya ya, tentu harus apa namanya, diperiksa dulu gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih Dokter Ari atas jawabannya. Oke, Bapak dan Ibu peserta webinar kita pada sore hari ini mungkin karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf sekali kalau seandainya pertanyaan-pertanyaannya tidak semua bisa kita jawab. Cuman mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan dari presentasi dan sesi tanya jawab kita pada hari ini, ya bahwa memang long COVID ini adalah gugulan gejala yang menetap ya pada pasien-pasien yang setelah sebelumnya mengalami COVID. Dan memang kalau seandainya dilihat persentasenya cukup umum tadi sebenarnya dialamin. Cuman memang karena gejalanya ini sendiri kadang banyak yang tidak spesifik, mungkin ya ada tempatnya kalau seandainya Bapak atau Ibu mengalami gejala itu setelah gejala-gejala itu ya setelah mengalami COVID-19, ada tempatnya untuk melakukan kontrol. Dan kontrol ini sendiri memang sebaiknya ke dokter yang lebih berkompeten gitu karena memang sangat tidak spesifik. Jadi apakah gejala ini penyebabnya memang karena COVID saja kah atau ada penyebab yang lain? Mungkin saja bisa aja penyebab yang lain. Karena ya ada efek psikisnya juga nih. Jadi kalau seandainya tetap mengalami gejala apalagi sampai jangka waktu panjang, ya mungkin secara ujung-ujungnya ya kita bisa melihat quality of life sendiri bakalan
turun gitu. Ya kalau seandainya mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan, mungkin bisa langsung konsultasi ke Dokter Ari. Dokter Ari sendiri ada di poli penyakit dalam di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya, atau mungkin jika ada yang mau ditanyakan mengenai tadi paket pemeriksaan yang dilakukan secara lengkap, bisa langsung ke Eksekutif Health Check-up RSPI Bintaro Jaya. Mungkin sampai saat ini aja, sampai sore ini, saya tutup live webinar kita. Semoga kita berkesempatan lagi untuk bertemu pada live webinar selanjutnya. Untuk update-update info mungkin bisa kita lihat di Instagram @rspondokIndah. Mewakili Dr. Ari, Dr. Faraida, dan Bu Veronica, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan juga meminta maaf jika ada kekurangan pada live webinar kita pada sore hari ini. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian.